Selamat datang di Jardin 36 Channel. Kali ini kita akan membahas materi laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang kelas 12. Untuk penjelasannya, mari kita dengarkan bersama-sama. Tahap pelaporan keuangan perusahaan dagang. Tahap keuangan perusahaan dagang ini berbeda dengan laporan keuangan perusahaan jasa. Salah satu perbedaannya adalah kalau perusahaan jasa, pendapatannya itu perusahaan berasal dari pemberian jasa kepada konsumen. Tetapi kalau perusahaan dagang, ini berasal dari penjualan barang. Sebelum kita masuk ke tahap pelaporan keuangan, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah suatu catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Kemudian, tahap pelaporan dalam perusahaan dagang ini meliputi yang pertama adalah perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua, laporan laba rugi. Kemudian, laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Tahapan laporan keuangan yang pertama, harga pokok penjualan atau HPP. Pada perusahaan dagang, terdapat akun-akun baru yang tidak ditemui pada perusahaan jasa. Akun-akun tersebut antara lain adalah persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut pembelian, retur dan pengurang harga, serta potongan pembelian. Akun-akun tersebut berguna bagi perusahaan dagang untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Maka, rumus HPP adalah persediaan barang dagang ditambah dengan pembelian bersih, kemudian dikurangkan dengan persediaan barang dagang akhir. Kemudian, untuk mencari pembelian bersih, itu adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian, kemudian dikurangi dengan retur pembelian, ditambah dengan potongan pembelian dan potongan harga. Setelah pembelian bersih, maka kita harus mencari barang yang tersedia untuk dijual atau yang disingkat dengan PTUD. Nah, untuk mencari PTUD ini adalah persediaan barang dagang ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih ini dari mana? Pembelian bersih ini adalah hasil yang kita telah hitung sebelumnya. Nah, kemudian setelah tahu pembelian bersih, barulah kita bisa mencari harga pokok penjualan itu, yaitu barang yang tersedia untuk dijual atau PTUD tadi dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Untuk persediaan barang dagang akhir, biasanya ini sudah terdapat dalam neraca saldo. Jadi, untuk persediaan barang akhir ini tidak perlu dicari. Untuk tahap kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan suatu perusahaan berguna bagi pihak yang berkepentingan, yaitu pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan perusahaan pada masa depan. Nah, kemudian penyajian laporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan tepat waktu. Bagaimana cara menghitung laporan keuangan? Yaitu laporan laba rugi yang perlu kita ketahui dulu adalah mencari laba bersihnya dulu. Nah, laba bersih ini adalah laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Bagaimana mencari laba kotor? Laba kotor itu adalah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Penjualan bersih kita dapat cari dengan penjualan dikurangi dengan retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Tahap selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan laba rugi dalam pencatatannya ini bedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah laporan laba rugi single step rugi yang disajikan tanpa membedakan pendapatan kegiatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pencatatan beban usaha dan beban di luar usaha juga tidak dibedakan. Jadi untuk pelaporan single step ini
transaksi pendapatan di luar usaha itu digabungkan menjadi satu. Laporan laba rugi multi step. Bedanya apa? Laporan laba rugi multi step ini disajikan dengan memisahkan pendapatan kegiatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta beban usaha dan beban di luar usaha. Laporan perubahan modal. Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Perubahan modal akan mempengaruhi laba atau rugi yang diterima perusahaan. Apabila perusahaan laba, akan menambah modal perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian, akan mengurangi modal perusahaan. Jadi laporan perubahan modal ini dapat dirumuskan seperti ini. Jikalau laba, jadi modal awal ini ditambah dengan besarannya laba, kemudian dikurangi dengan prefer. Prefer itu adalah pengambilan pribadi, maka nanti akan terlihat modal akhirnya berapa. Nah, kemudian kalau rugi, modal awal ini dikurangkan dengan kerugiannya. Setelah itu dikurangi dengan prefer, kemudian ditotalkan menjadi modal akhir. Nah, jadi di modal akhir ini harus balance atau imbang untuk mengetahui bahwa pelaporan itu sudah benar. Tahap selanjutnya, neraca juga disebut sebagai laporan posisi keuangan. Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode. Laporan neraca menunjukkan kekayaan perusahaan meliputi harta, utang, dan modal pada suatu. Jadi untuk mempermudah menyusun laporan keuangan, kita harus membedakan dulu mana yang termasuk aktiva, kemudian mana yang termasuk pasiva. Jadi setelah kita tahu mana yang termasuk aktiva atau harta, kita bedakan lagi. Yang termasuk aset lancar itu apa saja? Misalnya kas, piutang dagang, cadangan kerugian piutang, perlengkapan, perlengkapan toko, asuransi dibayari muka. Nah, itu contoh-contoh harta lancar atau aset lancar, itu ditotalkan dulu. Nah, kemudian setelah ditotalkan, baru ditambah dengan aset tetap. Nah, contoh aset tetap itu apa? Misalnya ya, kemudian gedung atau kendaraan. Nah, itu berapa? Kemudian ditotalkan. Semuanya itu berapa? Oke, itu sisi aktivanya. Kemudian yang sisi pasiva. Sisi pasiva ini adalah utang ditambah dengan modal. Nah, sama seperti sisi aktiva, kita harus pisahkan dulu mana yang termasuk utang pendek, mana yang termasuk utang jangka panjang. Ya, contohnya nih, kalau utang jangka pendek, misalnya utang dagang, utang gaji. Nah, itu contohnya. Dibedakan lagi utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini contohnya, misalnya utang. Setelah itu ditotalkan nih, utang jangka pendek dengan utang jangka panjang. Nah, setelah tahu, barulah kita tambahkan dengan modal. Nah, modal ini dari mana? Modal ini adalah jumlah yang kita telah hitung dari laporan perubahan modal sebelumnya. Setelah ditotalkan, maka akan kita lihat total pasifanya atau total utang plus modalnya itu berapa. Transaksi laporan keuangan. Di sini kita lihat kertas kerja dari PT Indo pada 31 Desember 2015. Nah, di sini ada 10 kolom. Ya, karena ini terpotong, jadi kolom yang pertama dan kedua ini adalah neraca saldo. Kemudian kolom 3 dan 4 ini adalah AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang kolom kelima ke 6 ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian yang di sampingnya ini adalah laporan laba rugi, dan yang terakhir neraca atau laporan posisi keuangannya. Jadi untuk menghitung laporan keuangan cukup kita melihat dengan
kolom neraca saldo yang telah disesuaikan, yaitu yang di kolom ke-5 dan ke-6. Ini adalah angka-angka atau nominal yang akan kita jadikan dasar untuk menghitung laporan keuangan. Kita lihat selanjutnya. Yang pertama, seperti kita ketahui, sebelum menghitung laporan keuangan, kita harus menghitung HPP-nya dulu, harga pokok penjualan. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, kita lihat dulu penjualan ya. Nah, penjualannya ini dalam neraca saldo tadi sebesar 330 juta. Nah, di sini hanya ditulis ini ya 330.000 karena sudah ada keterangan di atas. Kemudian retur penjualannya itu berapa? Kalau dalam soal tadi retur penjualannya sebesar 2 juta, maka dikurangkan di sini. Nah, maka hasilnya penjualan dikurangi retur penjualan itu menghasilkan penjualan bersih sebesar Rp3.028.000. Kemudian menghitung HPP, harga pokok penjualannya. Jadi kita sesuaikan dengan rumus tadi. Kita sudah ketahui persediaan barang dagang awalnya itu sebesar Rp130 juta. Pembeliannya sebesar Rp198.000. Karena ada retur pembelian, maka dikurangkan dulu sebesar 3 juta. Maka pembelian bersih dikurangi retur pembelian ini menghasilkan pembelian bersih sebesar Rp195 juta. Nah, kemudian pembelian bersih ini ditambahkan dengan persediaan barang dagang awalnya, maka menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual atau BTUD sebesar Rp325 juta. Nah, kalau sudah diketahui BTUD, berarti kita harus mengkurangkan dengan persediaan barang dagang akhirnya. Dalam neraca saldo tadi sebesar Rp50 juta, maka kita kurangkan di sini Rp325 juta dikurangi dengan Rp50 juta sama dengan Rp275 juta. Ini HPP-nya di sini ya. Untuk mencari laba kotor tadi adalah penjualan bersih yang di awal tadi ya, dikurangi dengan HPP yang telah kita hitung tadi. Maka laba kotornya ini sebesar Rp53 juta. Selanjutnya adalah beban usaha. Kita lihat ya, berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi beban di sini adalah beban-beban dengan penyesuaian ya, bukan hanya di neraca saldo tetapi beban-beban setelah disesuaikan. Nah, di situ ada beban gaji, ada beban reklame, ada beban bunga, ada beban penyusutan peralatan, kemudian ada beban penyusutan gedung, ada beban asuransi, beban perlengkapan, dan beban sewa. Total dari beban-beban di sini sebesar Rp68 juta. Kita lihat, karena bebannya lebih besar, berarti di sini mengalami kerugian. Karena laba kotornya hanya 53 juta. Ya, maka perusahaan ini mengalami rugi sebesar 15 juta. Nah, bagaimana menyusun laporannya? Kita lihat dulu ya, modal awalnya sesuai dengan neraca saldo setelah disesuaikan itu 200 juta. Kemudian karena rugi, ingat karena rugi maka dikurangkan sebesar 15 juta rupiah. Nah, di sini ada prive. Prive ini adalah pengambilan harta pribadi perusahaan. Kalau misalkan di transaksi tidak ada prive, berarti ini dikosongkan ya. Langsung dikurangkan saja. 200 juta dikurangi dengan 15 juta. Maka modal akhirnya sebesar 185 juta. Selanjutnya, setelah membuat laporan laba rugi, susun laporan posisi keuangan. Dijelaskan sebelumnya, untuk menyusun laporan posisi keuangan, kita harus membedakan dulu mana yang termasuk aktiva, mana yang termasuk aktiva atau harta. Di dalam soal PD Indo tadi, aset lancarnya atau harta lancarnya ini ada kas, ada piutang dagang, ada perusahaan persediaan barang dagang, ada sewa dibayar di muka, kemudian ada asuransi dibayar di muka, kemudian ada perlengkapan. Nah, totalnya di sini harta lancarnya atau aset lancarnya sebesar
Rp119.300.000. Kemudian aset tetapnya atau harta tetapnya, ada peralatan, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan, kemudian ada gedung, kemudian ada akumulasi penyusutan gedung, dan terakhir ada tanah. Ingat, kalau misalkan harta tetapnya ini ada penyesuaian akumulasi, maka harus dikurangkan dulu ya. Ini di sini peralatan 20 juta dikurangi dengan penyusutannya sebesar 4 juta. Kemudian gedung seperti itu juga ada penyusutannya, yaitu di sini gedungnya 150 juta dikurangi dengan akun penyusutan gedungnya sebesar 30 juta. Nah, setelah ini barulah ditambahkan nih ya, ditotalkan. Hasilnya total aset atau total aktifanya ini sebesar Rp430.300.000. Kemudian yang sisi pasifa, utang lancarnya itu apa saja? Utang lancarnya ini terdiri dari utang dagang, ada utang gaji. Kemudian kita totalkan dulu utang lancarnya. Kemudian utang jangka panjangnya, berdasarkan soal tadi, ada utang bank, ada utang obligasi. Kemudian ditotalkan juga. Nah, setelah ditotalkan, maka ditambahkan nih utang lancar ditambah utang jangka panjang. Setelah ditotalkan, ditambah dengan modal akhir. Modal akhir ini kita dapat dari laporan perubahan modal tadi. Total pasifannya sebesar Rp430.300.000. Jadi ini sama dengan total aktifanya, maka laporan posisi keuangan ini bisa dikatakan benar. Sekian materi tahap pelaporan perusahaan dagang. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu dan bisa memberi manfaat untuk semuanya. Terima kasih.